Yoho, halo guys, berjumpa lagi di channel Bang Acoy. Membahas tentang KRL JR205 yang beroperasi di Indonesia seakan tiada habisnya, di mana masing-masing setiap rangkaian dari KRL seri ini memiliki kisah dan ceritanya sendiri, mulai dari masa pembuatannya, masa dinasnya di Jepang, sampai pengoperasiannya di Indonesia. Dalam pembahasannya sendiri, mungkin bagi sebagian orang menganggapnya ini aneh dan berpikir, ya elah, cuman kereta doang. Ya memang tidak dipungkiri bahwa ini emang cuma transportasi yang bisa dikategorikan sebagai benda mati. Namun berbeda dengan segelintir orang yang menganggap ini tuh bukan hanya sekedar transportasi yang cuma dilihat dari segi definisi dan fungsionalnya saja, yang hanya naik dan turun dari tempat asal ke tempat tujuan. Tapi soal keberadaannya, riwayat perjalanannya, sampai menjadikannya sebuah kisah yang sekiranya apabila diceritakan menjadi amat terasa berkesan. Nah, kembali lagi soal rangkaian KRL seri JR205 sendiri. Selain memiliki populasi terbanyak, tentu rangkaian inilah yang paling dikenal sering melayani dan berlalu lalang hampir di setiap perlintasan kereta listrik di Indonesia. Jadi tidak ada salahnya jika kita membahas kembali salah satu rangkaian dari keluarga KRL seri 205 berikutnya. KRL seri JR205 rangkaian 66F atau yang diketahui sebagai Kura H6, si anak nakal. Begitulah nama julukan yang diberikan oleh para rail fans di Daop 1, khususnya mereka yang sempat menikmati joyride saat pembukaan kembali lintas Nambo di hari ketiga, yang tentunya tidak akan melupakan rangkaian yang satu ini. Namanya menjadi terkenal di antara seri 205X Yokohama yang ketika itu masih dalam keadaan baru. Hal tersebut terjadi bukan karena suatu hal yang baik, tetapi justru karena suatu hal yang tragis. Bahkan tidak hanya itu, sekarang pun ia menjadi acak-acakan karena semua keretanya sudah tersebar di berbagai rangkaian. Sebelum kita melanjutkan ceritanya saat beroperasi di Indonesia, kita akan mengisahkan riwayat hidupnya terlebih dahulu saat rangkaian ini berada di negara asalnya. Perjalanan hidup dari rangkaian JR205 66F bermula ketika JR East memutuskan untuk mengganti seluruh armada seri 103 yang sudah mengabdi dari tahun 1972. Sehingga dibuatlah satu batch KRL seri 205 yang semuanya kelak akan ditugaskan untuk menggantikan rangkaian KRL seri 103. Dimulai dengan nomor seri 20561 hingga 20585. Set 20566F sendiri mulai berdinas di jalur Yokohama sejak tanggal 30 September 1988 dengan formasi awal 7 kereta seperti pada tabel berikut ini. Seiring waktu dengan meningkatnya kepadatan penumpang di lintas Yokohama, maka semenjak tahun 1994 pihak JR East menambahkan satu kereta dengan 6 pintu ke rangkaian seri 205 di lintas Yokohama, sehingga stam formasinya bertambah panjang menjadi 8 kereta dan kemudian bertahan hingga akhir dinasnya tahun 2014. Dimulai dari tahun 2006, KRL seri 205 di lintas Yokohama mulai dimodernisasi dengan penggantian penunjuk rute dari tipe roller blind menjadi tipe LED. Serta dimulai dari tahun 2008, penggantian tipe pantograf dari pantograf dengan lengan ganda menjadi pantograf dengan tipe lengan tunggal. Dan rangkaian set 20566F ini pun tak luput dari langkah peremajaan yang dilakukan oleh pihak JR East. Berikut adalah tabel rangkaian JR20566F tepat sebelum dikirim ke Indonesia. Pada tahun 2014, sehubungan dengan kedatangan KRL seri E233 subseri 6000
yang ditugaskan untuk menggantikan peran KRL seri 205 di lintas Yokohama, maka berakhirlah tugas KRL seri 205 di sana. Bersamaan pada saat itu juga, PT KAI Komuter Jabodetabek memutuskan untuk membeli KRL dari lintas Yokohama sebanyak 22 set rangkaian untuk memenuhi kebutuhan armada di lintas Jabodetabek dan menggantikan peranan armada KRL yang lebih tua di sana. Mulailah dilakukan pengiriman rangkaian dari Dipu Kamakura menuju Pelabuhan Niigata sejak pertengahan tahun 2014. Di antara 28 rangkaian yang ada di lintas Yokohama, rangkaian 20566F atau Kura H6 menjadi yang beruntung untuk diberangkatkan menuju Jakarta. Setelah tiba di Indonesia dan menjalani proses uji coba, KRL rangkaian 20566F ini kemudian menjalani dinas regulernya di Indonesia sebagai rangkaian asal jalur Yokohama yang paling pertama berdinas berdasarkan nomor urut Kemenhub, karena rangkaian sebelumnya adalah K1, 114, 141 sampai 150 diisi oleh rangkaian 205, 123F yang berasal dari lintas Saikyo. Berikut adalah tabel rangkaian milik 20566F setelah mendapatkan penomoran dari Kemenhub. Pada April 2015, sejak jalur Nambo dibuka kembali pada tanggal 1, rangkaian 20566F ini mendapatkan kehormatan untuk menjadi yang pertama berdinas reguler di jalur tersebut. Dan pada tanggal 3 April 2015 terjadilah rentetan insiden yang akan mengubah reputasi rangkaian KRL ini untuk selama-lamanya. Pertama, rangkaian ini mengalami kecelakaan akibat tertabrak sepeda motor di sekitar Citayam yang mengakibatkan korban pengendara sekarat dan menimbulkan kerusakan pada Cowcatcher pada KUHA 20466. Kedua, akibat insiden kecelakaan tersebut menambah keterlambatan perjalanan sebab proses evakuasinya saja membutuhkan waktu 1 jam. Lanjut, kesialan berikutnya pun baru saja akan dimulai setelah mengalami keterlambatan parah karena tabrakan serta adanya gangguan operasional lain di Citayam yang menahan rangkaian ini di jalur Nambo. Ketika rangkaian KRL ini baru saja akan bergerak, tiba-tiba saja tegangan voltasenya mengalami drop, sehingga kemudian rangkaian KRL tersebut tidak dapat bergerak. Rangkaian ini akhirnya terjebak lagi di jalur Nambo selama sekitar 2 jam sebelum kemudian bisa diberangkatkan kembali sampai stasiun Depok. Akibat dari ketiga kesialan beruntun yang dialami rangkaian 20566F dalam sehari itu mengakibatkan reputasinya sebagai anak nakal melekat di beberapa kalangan rail fans di Daop 1. Hampir setahun tanpa mengalami tragedi apapun, tiba-tiba saja pada akhir Februari 2016 dengan kebijakan pengaturan ulang stam formasi KRL, maka secara berangsur-angsur banyak dari rangkaian asal Yokohama yang menjadi lebih panjang dengan stam formasi 10 kereta atau justru menjadi tidak bisa dioperasikan karena kereta motornya habis dipakai oleh rangkaian-rangkaian lain. Dan rangkaian JR 20566F ini menjadi salah satu rangkaian yang menjadi tumbal dalam perubahan stam formasi ini dengan perinciannya sebagai berikut. Unit Moha 205191 dan Moha 204191 diambil oleh rangkaian 20562F atau Kura H2 yang menjadi stam formasi 10 kereta. Unit Moha 2051192 dan Moha 2041192 diambil oleh rangkaian 20561F atau Kura H1 yang menjadi stam formasi 10 kereta juga. Sementara sisa 4 kereta yaitu KUHA 20566, Saha 205126, Saha 204106 dan KUHA 20466 tertinggal di Depo KRL Depok sebelum pada akhirnya diputuskan langkah yang lebih menakjubkan. Unit Saha 205 dan Saha 204 pada rangkaian 20566F ditukar dengan unit Moha 205361 dan 204362 pada rangkaian 205133F atau Naha 12. Sisa rangkaian 20566F yang sudah berubah lagi formasinya kemudian digabung dengan rangkaian 20568F sehingga menjadi rangkaian 12 kereta dengan stam formasi ajaib 8 tambah 4.
Sedangkan unit saha 205 dan saha 204 dari 205-66F ini dipasangkan ke rangkaian 205-133F yang bergandengan dengan rangkaian 205-132F, yaitu Naha 11 sebagai formasi 12 kereta juga. Berikut tabel rangkaian transformasi gabungan 205-68F dengan 205-66F dengan tambahan unit kereta bermesin dari 205-133F. Sehingga pada prakteknya, hal ini menandakan akhir riwayat dari rangkaian 205-66F atau Kura H6 karena unit keretanya sudah tersebar ke semua rangkaian-rangkaian lain. Demikianlah kisah dari rangkaian KRL 205-66F yang menjadi terkenal karena nestapa dan berakhir menjadi korban pengacakan rangkaian. Nampaknya sekian dulu pembahasan video kali ini. Like jika kalian menyukai dan share ke teman-teman jika kalian mendapatkan informasi terbaru dari video ini. Dan apabila ada masukan baik itu kekurangan atau kesalahan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau begitu Bang Acoy akhiri. Terima kasih.